Ya, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya rematik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk tentang rematik, antara lain kalau kita mandi di malam hari, itu apakah bisa menyebabkan rematik? Nah, langsung aja kita jawab. Menurut pakar dari rematik, Profesor Handono Kalim, beliau seorang dokter spesialis penyakit dalam. Beliau juga seorang konsultan khusus di bidang rematik. Beliau pernah mengatakan bahwa mandi di malam hari itu tidak bisa menyebabkan rematik. Mandi di malam hari menggunakan air dingin itu bisa menyebabkan otot-otot kita semakin kaku. Bahkan ada beberapa dokter lainnya menyebutkan bahwa kalau kita mandi di malam hari menggunakan air hangat, itu justru malah membuat kita tidur semakin nyenyak atau tidur kita lebih berkualitas. Seperti itu. Nah, kita masuk, apa sih yang namanya rematik dan siapa saja yang sering terkena rematik? Orang-orang yang biasanya terkena rematik itu biasanya adalah perempuan, tapi tidak selalu. Selain itu, orang yang merokok itu juga rawan terkena rematik. Obesitas, riwayat dalam keluarganya itu juga cukup berpengaruh dalam masalah rematik. Apa sih yang namanya rematik itu? Rematik itu adalah suatu penyakit autoimun. Autoimun jadi suatu sistem imunitas tubuh manusia itu menyerang diri sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Suatu sistem imunitas menyerang diri sendiri dan juga menyerang yang namanya sinovium. Sinovium itu adalah suatu membran yang melapisi sel-sel di dalam tubuh. Nah, sinoviumnya itu mulai yang namanya radang. Kalau radang itu linu-linu sakit. Seperti itu. Gejalanya kurang lebih juga seperti itu. Bahkan ada beberapa kasus gejala rematik itu tidak hanya linu-linu atau nyeri atau sakit di persendian saja, bahkan di struktur-struktur organ lain itu bisa terdampak gejala. Misalkan paru-paru, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Itu gejalanya bisa sampai ke situ, bahkan bukan ke persendian saja. Terus diagnosanya seperti apa? Penyakit rematik ini susah sekali didiagnosa. Diagnosanya harus ke dokter dan biasanya dokter akan menyarankan juga untuk cek darah. Apakah darahnya itu terdapat rematik atau tidak. Seperti itu. Terus untuk pengobatannya seperti apa? Pengobatannya hanya menggunakan obat yang diberikan oleh dokter. Seperti itu. Jadi kalau memang punya gejala-gejala tentang rematik, misalkan di persendian seperti kaku-kaku seperti itu, segera untuk cek dokter terlebih dahulu. Ditanyakan untuk diagnosanya seperti apa, untuk penegakan diagnosanya seperti apa, supaya kita lebih tahu dan lebih cepat untuk mengetahuinya. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.